baik teman-teman di sini. Terima kasih kalian sudah hadir di sesi konseling kelompok pada hari ini ya. Oke, baik, sebelumnya kemarin ini Mbak-mbak yang menghubungi saya lewat WhatsApp itu ya? Iya, benar Bu. Ya. Kemarin siapa ya yang menghubungi saya ya? Via ya? Iya, saya. Iya. Jadi ini sama jurusannya atau berbeda ini? Iya, kebetulan kita semua teman. Jadi kita di satu menghubungnya dari Via. Jadi ini pastinya sudah saling kenal. Namun saya belum kenal ya. Baik, silakan kalian satu persatu perkenalan terlebih dahulu ya. Iya Bu. Ya. Dari saya dulu ya Ibu ya. Perkenalkan, saya Viandita Erika Putri. Ibu dan teman-teman bisa memanggil saya Via. Oke, ya ya. Lalu mbaknya? Saya bisa dipanggil Firda saja Ibu. Firda. Lalu mbaknya itu? Saya Yesi. Yesi. Ini Prilly. Oh, Prilly. Namanya cuma Prilly aja gitu ya? Namanya Prilly Latukonsina. Oh, Prilly Latukonsina itu seperti yang artis itu bukan ya, Mbak? Kebetulan saya sepupu. Oh, sepupunya. Baik. Jadi kalian habis dari mana nih? Kebetulan kami habis kelas ya. Iya, tadi Jadi ada habis kelas terus langsung ke materi. Iya. Kalau habis kelas biasanya ini udah pada makan apa belum ini? Kebetulan Belum. Jadi karena belum es breaking dulu nggak sih? Oke, Oke, baik. Jadi Bu minta kalian di sini. Oh ya, saya perkenalan terlebih dahulu ya, karena kan saya cuma perkenalan sama Mbak Fia aja ya lewat WhatsApp ya. Jadi nama saya itu Fenia Desari. Jadi kalian di sini bisa memanggil saya dengan sebutan Mbak, Ibu atau apapun. Fenia nama saya, panggilannya senyamannya aja Mbak-mbak di sini. Baik, sekarang kita akan memulai ice breakingnya ya. Kalian menyebutkan satu hewan ya. Misalnya Mbak Tata menyebutkan, lalu nanti Mbak Firda itu menebak hewannya yang disebutkan Mbak Tata gitu ya, kayak sifatnya gitu, menebak sifat. Lalu Mbak Fia ke Mbak Yesi nanti ke Mbak Fia, begitu sebalik-sebaliknya. Baik, mulai dari Mbak Tata dulu ya. Kalau hewan ya, kalau hewan itu yang menggambarkan diri saya itu antara kuda nil sama singa. Yo. Sama singa. Lalu Mbak Firda? Kalau saya kucing aja Ibu. Kucing. Lalu Mbak Fia apa nih? Saya sepertinya kancil. Kancil. Lalu Mbak Yesi apa ya? Kalau saya koala. Oh, koala. Lalu sekarang dimulai dari tadi kan sudah dari Mbak Prilly ya. Sekarang sekarang mulai dari Mbak Fia terlebih dahulu nih, menebak hewannya Mbak Yesi tadi koala ya. Baik, kalau menurut saya koala itu karena koala juga jarang ditemui ya Ibu ya di sini. Hanya dilihat dalam di sosial media saja ya Bu. Sepertinya karakteristik yang dimiliki oleh Mbak Yesi ini dia misterius Ibu. Misterius. Gitu. Jadi kayak misterius gitu Iya. ya. Gimana Mbak Yesi, benar apa enggak ini? Kalau teman-teman yang gak dekat sih bisa dibilang kalau saya misterius. Jadi it's okay, benar sih benar. Benar. Lalu sekarang Mbak Yesi ini menebak hewannya Mbak Fia tadi kan kancil ya. Menurut saya kancil kan lincah ya Bu. Iya lincah, cerdik. Jadi saya mikir dia itu anaknya lincah, terus cerdik mencari-cari alasan. Betul apa enggak nih Mbak Fia? Kalau cerdik untuk mencari alasan sepertinya kurang tepat ya Ibu, karena itu suatu hal yang kepepet pasti nanti akan muncul dengan sendirinya. Itu semua orang itu pasti akan memiliki sifat itu Ibu. Baik, sekarang gantian nih Mbak Firda terlebih dahulu. Kalau saya melihat dari
yang sudah dibeli Mbak Tata itu biasanya Ya. itu biasanya ya marah-marah gitu Mbak. Ya seperti itu. Bagaimana nih Mbak? Apakah benar? Kalau yang muda itu berantakan itu, karena Mbak Firda menyebutkan hanya besar. Tapi yang tepat itu kalau kuda itu suka makan, kan kuda itu pemakan segalanya gitu loh. Apa yang diberikan itu dimakan gitu. Tapi kalau yang sini itu benar sekali Bu, karena saya suka marah-marah. Jadi Mbaknya memakan semuanya. Semua di bentuk makanan ya Bu, saya makan. Baik, oke. Sekarang Mbaknya ini menebaknya Mbak Firda. Kalau Mbak Firda itu tadi menyebutkan kucing. Kalau kucing itu sendiri itu adalah dia itu kayak malu-malu gitu loh, identik dengan malu-malu kucing. Jadi dia itu kayak malu-malu, pendiam dan tapi sekali marah nyakar. Baik, karena di sini semua sudah semangat ya karena berkat S Breaking hari ini ya. Ini dari universitas mana sih? Kebetulan kami berempat dari universitas yang sama, yaitu dari Universitas Negeri Malang itu. Jadi ini semuanya ngekos atau punya rumah sendiri di sini atau tempat asalnya di sini? Enggak, kita dari tempat yang berbeda, tempat kosnya juga berbeda-beda semua. Dan kebetulan Firda ini orang asli di sini Bu. Jadi yang asli di Malang itu cuma Mbak Firda doang ya? Oke baik. Apakah saya mau tanya nih, apakah kalian di sini sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Kalau konseling kelompok belum pernah Bu, tapi kalau konseling individu pernah. Oke baik. Jadi kalau Mbak Tata ini konseling individu ya yang pernah. Lalu Mbak Yesi, Mbak Firda, Mbak Tia bagaimana ini? Kalau saya sama seperti Mbak Tata, saya belum pernah melakukan konseling kelompok, makanya saya ingin mencoba bagaimana sih konseling kelompok ini, gitu. Apakah sama dengan konseling individu, gitu Ibu? Oh, baik. Lalu Sama sih aku belum pernah kalau konseling kelompok, pernahnya konseling individu saja. Kalau saya nggak pernah konseling individu sama konseling kelompok. berarti belum Iya. pernah sama sekali ya? Pertama kali. Oke. Jadi saya yang pertama itu mau menjelaskan terlebih dahulu ya sedikit dari penjelasan apa itu konseling dan juga asas-asas mengenai yang penting yang harus kalian ketahui terkait dengan sesi konseling ini, dan juga nanti ada batasan waktunya juga, dan juga nanti ada kontrak perjanjian konseling gitu. Nanti kita akan kalau kita nggak cukup waktunya, kita akan membuat sesi konseling selanjutnya gitu ya di akhir ya. Oke baik, karena tadi kalian sudah menyebutkan permasalahan kalian masing-masing ya, karena permasalahan hari ini yang dibahas itu kan cuma satu ya. Ini dari kalian siapa nih yang menurut kalian permasalahan hari ini yang cocok, yang urgent banget untuk dibahas? Apakah ada yang mengajukan diri sendiri atau mungkin bagaimana? Saya saja nggak apa-apa. Baik, jadi Mbak Firda ya. Oke baik, karena Mbak Firda tadi permasalahannya mengenai kesulitan untuk bersosialisasi terhadap teman baru begitu ya Mbak ya. Iya. Itu sulit bersosialisasinya itu seperti bagaimana? Seperti kalau misal saya kayak pernah kayak ganti kelas gitu kan Bu, ganti kelas terus kan harus beradaptasi lagi sama teman baru. Nah itu yang membuat saya kesulitan untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru itu Ibu. Jadi kayak sosialisasinya itu kurang gitu. Jadi kesulitan bersosialisasinya seperti Mbak Firda itu di tempat baru, seperti Mbak Firda mengalami seperti pergantian kelas itu kan pastinya orang-orang di situ juga baru yang Mbak Firda kenal begitu ya. Iya Ibu. Baik. Apakah Mbak Firda ini mengalami sulitan bersosialisasi ini sejak kapan nih? Udah dari bulan Oktober sih Bu. Jadi dari bulan Oktober ya. Namun sebelum-sebelumnya apakah dari dulu mungkin dari SMA atau SMP itu pernah enggak?
Kebetulan nggak pernah sih Bu, kalau waktu SMP sampai SMA itu kan kelasnya tetap dan emang nggak ada kayak pergantian seperti kuliah per semester itu ganti ganti kelas gitu. Ibu nggak pernah sih. Kalau SMA dan SMP ya kelasnya cuma itu aja. Baik, jadi baru kuliah ini ya Mbak Firda tuh mengalami kesulitan bersosialisasi begitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau kira-kira ya Mbak Firda ya, kalau Mbak Firda ini kesulitan bersosialisasi ya, apa sih misalnya tokoh atau karakter yang menggambarkan Mbak Firda ini saat kesulitan bersosialisasi? Tokoh ya Bu. Atau karakter gitu yang muncul gitu saat Mbak Firda itu merasa Mbak Firda itu tidak bisa bersosialisasi. Apa ya Bu enaknya? Si penghalang interaksi Bu. Bagus sih itu si penghalang interaksi ya Mbak Firda. Jadi si penghalang interaksi tersebut itu sering muncul di pikirannya Mbak Firda itu saat situasi seperti apa Mbak? Saat situasi ketika kayak teman-teman lainnya kayak ngobrol gitu ya Ibu, saya kayak nggak bisa menyesuaikan dengan obrolan mereka gitu, jadi kayak saya diem gitu. Jadi biasanya itu saat Mbak pikiran itu muncul, si penghalang interaksi terus muncul itu, dia itu selalu bilang apa di pikirannya Mbak Firda? Kamu tuh nggak pantas ada di sini kayak gitu. Jadi si penghalang interaksi itu selalu bilang kayak kamu tuh nggak pantas di sini gitu ya. Terus kayak jangan ikut-ikut deh kayak gitu. Oke, baik. Apakah si penghalang itu tuh kayak benar-benar membuat Mbak Firda itu merasa itu tuh kayak apa ya? Kayak benar-benar kayak menguasai pikirannya Mbak Firda, kayak terus kepikiran begitu. Iya Ibu, kayak sampai saya itu kayak diam ingin menjauh gitu Ibu, tapi kan keadaannya saya kayak ada tugas kelompok gitu Ibu, jadi saya juga harus tetap ada di situ gitu. Baik, jadi Mbak Firda ya yang membuat menarik diri buat nggak bersosialisasi dengan teman baru itu bukan Mbak Firda pribadi ya, dan itu dari si penghalang interaksi tersebut gitu ya Mbak Firda ya. Oke, baik, sekarang kan kita sudah tahu apa musuh di dalam pikirannya Mbak Firda sendiri. Itu bukan dari Mbak Firda pribadi, namun dari pikirannya Mbak Firda seperti itu ya. Oke, baik, kalau menurutnya Mbak Firda ini ya, dari mana si penghalang interaksi ini muncul di pikirannya Mbak Firda saat bersosialisasi tersebut? Kalau saya sih ngerasanya pas saya semester ini di Oktober itu sih Bu, saya ngerasanya kayak ketika saya ngajak mereka ngomong cerita sesuatu kayak nggak ada reaksi, terus juga kayak diem aja mereka gitu. Itu yang membuat saya kayak takut untuk mendekati sesuatu yang halnya itu hal baru gitu Ibu. Jadi kayak teman-teman baru itu takut saya, jadi kayak kepikiran bakal diterima nggak ya aku di sini, bakal bisa diterima nggak ya ceritaku kayak gitu. Baik, jadi dari ceritanya Mbak Firda tadi tuh kayak Mbak Firda itu masih kepikiran apakah diterima gitu ya. Dari teman-teman di sini apakah bisa memberikan pendapat untuk terkait permasalahan ataupun memberikan pertanyaan untuk Mbak Firda ini? Saya Ibu, saya ingin bertanya kepada Mbak Firda. Nah, kalau untuk dari lingkungan pertemanan Mbak Firda, itu apakah teman-teman Mbak Firda itu tahu ketika Mbak Firda ini sedang mengalami kesulitan bersosialisasi dengan anak kelas lain, begitu? Tahu sih
Mbak Via. Oh, berarti teman-teman dekat Mbak Firda ini tahu, dan untuk tanggapan dari teman-teman Mbak Firda itu bagaimana? Pasti mereka sih kayak nguatin gitu sih Mbak, kayak nggak apa-apa, itu nanti juga pasti jadi temenmu kok, cuma butuh waktu aja, biasanya sih gitu. Karena kan saya juga kayak kepisah gitu kan sama mereka, jadi kayak harus kenalan lagi gitu-gitu. Baik, jadi dari pertanyaan Mbak Pia, apakah ini teman-teman di sini? Saya mau memberi pertanyaan Bu. Iya, silakan. Kalau nggak salah tadi Mbak Firda ngomong kalau nggak bisa, maksudnya kesulitan buat berinteraksi dengan orang baru itu sejak bulan November. Oktober. Oke Mbak Firda, berarti sebelumnya Mbak Firda tidak pernah merasakan hal yang seperti ini. Nah, selama sebelum bulan Oktober itu apakah kira-kira Mbak Firda juga pernah merasakan hal yang serupa, misalnya entah Mbak Firda bertemu dengan orang baru atau Mbak Firda ini punya teman baru meskipun itu tidak berasal dari Mbak Firda itu pindah kelas gitu. Pastinya pernah ya Mbak, cuma itu kayak kenalan aja segitu sih Mbak, yang sampai kita tiap ada mata kuliah itu bareng gitu enggak, jadi cuma ya kenal-kenalan gitu. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya, jika saat Mbak Firda ini merasa Mbak Firda tidak bisa beradaptasi dengan teman-teman baru Mbak Firda yang nantinya akan menjadi lingkungan Mbak Firda dalam belajar, nah kira-kira apa sih itu menjadi hal yang sangat yang membuat Mbak Firda sangat-sangat tidak nyaman, atau Mbak Firda merasa enjoy saja kalau Mbak Firda itu tidak mempunyai teman meskipun Mbak Firda itu dalam kelas itu sendiri? Pastinya nggak nyaman sih ya Mbak, karena nantinya kita pasti juga butuh teman di kelas tersebut, apalagi kalau ada tugas-tugas kelompok itu kan sangat berpengaruh juga. Jadi kayak jadi buat kepikiran aja sih Mbak, takut kayak mereka itu nggak suka apa gimana, kok aku berpendapat mereka juga diam aja, terus kayak nggak diajak omong gitu aja sih. Oke, baik. Jadi dari pertanyaannya Mbak Tata tadi, Mbak Firda menyebutkan Mbak Firda ini sudah beranggapan bahwa Mbak Firda ini menganggap kalau misalnya nanti nggak bakal bisa diajak ngobrol gitu ya. Oke, baik. Apakah itu selalu muncul gitu pas situasi Mbak Firda itu saat misalnya mau bersosialisasi nih, pikiran itu muncul gitu? Iya sih Bu, pastinya muncul karena kan sebelumnya juga takut kalau nggak direspon lagi. Jadi takut ya kalau nggak direspon ya Mbak ya. Iya. Jadi apa sih yang membuat Mbak Firda ini merasa Mbak Firda ini benar-benar takut gitu nggak direspon? Itu gara-garanya tadi Mbak Firda kayak beranggapan dan berpikiran gitu ya Mbak ya. Apakah ada yang lain? Ya kayak tadi Bu, takutnya kayak tadi saya ngobrol sama cerita gitu kayak nggak ada yang ngerespon, jadi itu yang membuat kayak saya oh ternyata aku salah ya di sini, gitu sih Bu pikirannya. Oke, baik. Jadi pikirannya Mbak Firda itu kayak pikiran posisi kayak apakah aku ada salah begitu ya Mbak ya. Apakah dari Mbak di sini ada yang memberikan pertanyaan ataupun pendapat untuk Mbak Firda? Saya pengen tanya, Mbak Firda ini di semester ini baru pindah ke kelas lain? Iya sih Mbak, sebelumnya tuh saya nggak pernah jauh sama teman dekat saya. Yang mencari itu ya baru semester ini Mbak. Jadi Mbak Firda ini kurang bisa beradaptasi karena nggak dekat sama teman dekat ya? Sebenarnya bisa dibilang iya, tapi kan kalau lawan bicaranya itu benar-benar kayak bisa saya masukin,
kayak ya mungkin bisa aja sih Mbak. Kalau teman mungkin iya, terus juga bisa menerima kehadiran saya juga karena kan saya juga baru di kelas itu gitu. Kalau yang sefrekuensi sama Mbak Firda itu yang gimana? Mungkin ya yang udah mengenal lebih lama ya sama saya, dan saya juga bisa mengenal dia lebih lama, dan apalagi mungkin bisa menghargai kalau ada orang bicara juga gitu. Jadi biar kita juga saling terbuka juga kan Mbak, cerita-cerita, biar nggak kayak kita udah cerita banyak tapi kok nggak ada respon kayak gitu. Pasti kan kita udah berasumsi sendiri kayak gitu. Baik, sudah Mbak? Sudah. Oke, baik. Jadi dari pertanyaannya Mbak Yesi, bahwa Mbak Firda ini masih bisa dekat dengan orang-orang yang menurut Mbak Firda itu masih dalam sefrekuensinya gitu ya, kayak masih kayak udah deket lama gitu dan nyambung gitu ya. Oke, baik. Apakah dari pemicu untuk awal Mbak Firda nggak bisa bersosialisasi itu ada dari awal mulanya itu dari apakah ada dari faktor lingkungan ataupun keluarga ataupun apa gitu yang membuat Mbak Firda itu berpikiran seperti itu? Dari teman itu sendiri sih Bu. Jadi dari temannya Mbak Firda ini ya, apakah apakah ada orang lain selain temannya Mbak Firda? Itu maksudnya teman yang baru ya Bu, bukan teman yang lama gitu. Iya, yang membuat Mbak Firda itu nggak bisa berpikir bahwa yang membuat Mbak Firda itu terus berpikir bahwa Mbak Firda itu tidak bisa bersosialisasi. Mungkin dari faktor, mungkin dulu waktu kecil itu ada faktor dari keluarga, teman atau lingkungan sekitar begitu. Mungkin kayak apa ya Bu, mungkin pas saya kecil saya kayak pernah cerita-cerita gitu sama orang tua saya, terus orang tua saya itu cuma merespon kayak biasa aja, tapi menurut saya itu kayak kurang gitu Ibu, kayak kurang apa ya Mbak, semangat gitu loh, kayak cuma oh iya cuma gitu. Jadi kan kayak saya merasa kayak wah aku salah loh, aku kenapa sih kok kayak gak didukung, kenapa aku ngomong kok gak banyak diapresiasi kayak gitu. Baik. Apakah dari situ itu Mbak Firda itu masih menganggapnya bahwa Mbak Firda itu benar gitu, bahwa Mbak Firda itu seperti itu, bahwa pemikiran dari orang tuanya Mbak Firda itu seperti itu? Salah sih Bu, harusnya saya juga nggak boleh berpikiran seperti itu. Oke, baik. Jadi itu menurut Mbak Firda itu salah ya Mbak ya. Apakah Mbak Firda itu berpikir, kan tadi Mbak Firda kayak bilang juga yang di awal kalau saya nggak bisa kayak ngajak ngobrol gitu, maksudnya kalau aku nggak ngajak ngobrol mereka bakal nggak menanggapi Mbak Firda ya. Itu apakah menganggap bahwa temannya Mbak Firda itu seperti itu gitu aslinya? Kalau menurut saya sih aslinya nggak kayak gitu ya Bu. Kan di situ juga terlihat kalau mereka itu bicara sama teman-teman lainnya, jadi kan pastinya nggak beranggapan kalau gitu ke semua teman-teman lainnya, tapi itu ke saya saja. Makanya saya berpikir kalau saya itu kayaknya salah datang ke kelompok mereka kayak gitu. Nah, berarti itu dari pikirannya Mbak Firda sendiri ya. Oke, baik. Karena kita sudah mengetahui dari pengalaman dari ceritanya Mbak Firda ya. Sekarang kita akan sekarang Mbak Firda ingat apakah ada momen bahwa si penggalang interaksi itu tidak muncul di pikirannya Mbak Firda?
tidak berhasil muncul. Kayak misalnya kan tadi Mbak Firda kayak bilang kak, aduh aku kalau ngajak ngobrol itu kak bakal ditanggapin enggak. Nah itu pada saat waktu pemikiran itu muncul itu nggak berhasil di Mbak Firda. Apakah ada situasi seperti itu? Pastinya ada. Ada momen ketika si penghalang interaksi tersebut itu tidak berhasil menguasai pikirannya Mbak Firda. Itu pada situasi seperti apa Mbak? Pernah sih Bu, pas waktu kerja kelompok di kampus juga sama mereka, dan saya berani mengusulkan ide dan mereka ternyata suka gitu. Jadi reaksinya teman-temannya Mbak Firda itu suka gitu ya Mbak ya? Iya Ibu, mereka suka sama ide saya, katanya bagus gitu. Pada saat waktu itu apa perasaan yang muncul di Mbak Firda? Kaget sih Bu, tapi juga senang banget ternyata mereka juga bisa menghargai pendapat saya gitu. Oke, baik. Jadi kemampuannya Mbak Firda untuk bersosialisasi ini sebenarnya ada, namun tertutup dengan cerita masa lalunya dari Mbak Firda gitu ya Mbak ya? Iya Ibu, saya juga baru sadar saat konseling ini sih Bu. Oh, baik Mbak Firda, itu merupakan bukti bahwa Mbak Firda itu masih di cerita yang lama gitu ya Mbak ya. Kalau Mbak Firda ini menulis ulang cerita tentang Mbak Firda, apa kalimat yang ingin Mbak Firda pakai? Mungkin Kak, aku layak punya teman meskipun aku ini juga nggak sempurna dalam bersosialisasi. Nah, itu juga bagus sekali sih, dari si penghalang interaksi menjadi aku layak mempunyai teman meskipun aku tidak sempurna dalam bersosialisasi. Itu sudah bagus sih Mbak ya. Itu sudah bagus sekali. Apakah dari teman-teman di sini ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan saja Ibu dari yang saya tangkap dari permasalahan Mbak Firda ini, itu kan dari yang mulanya dari pemikirannya Mbak Firda sendiri. Dia takut untuk dia takut respon dari teman-teman itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, kalau dari menurut saya ini saya dapat memberikan pendapat di mana alangkah baiknya ini Mbak Firda ini mengurangi pemikiran yang negatif itu. Jadi ketika kita ingin berbicara dengan teman-teman yang lain atau teman yang baru, kita ungkapkan saja. Nanti urusan nanti itu teman-teman merespon baik atau tidak, itu tidak usah dipikirkan dulu. Yang penting kita sudah berusaha mencoba, begitu Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Pia. Baik, karena tadi Mbak Firda itu sudah menulis ulang ceritanya Mbak Firda ya. Karena tadi yang di awal itu Mbak Firda menggunakan identitas si penghalang interaksi. Sekarang nih karena Mbak Firda sudah mengetahui ya apa identitas baru Mbak Firda nih yang cocok untuk saat ini. Si pengantar tulus Ibu. Wah, itu nama yang sangat bagus dan juga penuh makna ya Mbak ya. Oke, Ya. baik. Si pelan tapi tulus ini apa sih langkah kecil yang akan dilakukan si pelan tapi tulus di minggu ini? Mungkin saya bakal kayak mencoba duduk bersama teman-teman saat istirahat, terus kayak mendekati teman-teman juga, apa yang sedang mereka obrolkan, kayak gitu sih Bu. Oke, baik, itu merupakan langkah yang berani sih Mbak, tepat juga untuk Mbak Firda. Baik teman-teman di sini, apakah ada yang ingin memberikan saran untuk langkah kecil yang akan dilakukan Mbak Firda? Saya izin memberikan saran ya Ibu. Mungkin saran dari saya itu hampir sama seperti tadi, mengurangi dulu
pemikiran-pemikiran yang negatif itu agar bisa menjadi lebih berani. Lalu langkah kedua itu bisa dimulai didekatkan dengan seperti tadi kan katanya pernah mengalami kayak pemikiran itu bisa terhalang waktu kerja kelompok. Nah, dan Mbak Firda merasa bahwa Mbak Firda ini diterima oleh teman-teman yang lain. Nah, bisa didekatkan dulu dari langkah kecilnya seperti ikut selalu aktif berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya begitu. Jadi mungkin dari sana akan mendekatkan dengan teman-teman yang baru, lalu mungkin nanti bisa nyaman atau bagaimana begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk sarannya ya Mbak Via. Lalu apakah ada lain yang silakan Mbak Yesi? Saya Bu, mungkin Mbak Firda udah hebat ya, mungkin waktu istirahat mau menjumpai teman-teman, tapi mungkin bisa juga kayak Mbak Firda bisa duduk di samping seorang teman atau mungkin menanyakan satu pertanyaan sekiranya yang bisa basa-basi supaya bisa lebih mendekatkan diri seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Baik, apakah ada mungkin Mbak Tata? Ya, silakan. Saya mau memberikan saran kepada Mbak Firda Bu. Jadi mungkin Mbak Firda bisa dimulai untuk membuka diri kepada lingkungan barunya. Jika memang dari lingkungan baru itu Mbak Firda merasa belum bisa membuka kepada Mbak Firda, itu mungkin bisa mulai dari Mbak Firda terlebih dahulu. Jadi Mbak Firda membuka diri kepada lingkungannya, nanti pasti lingkungan itu akan menerima kita seiring berjalannya waktu gitu Mbak. Terima kasih Mbak Prilly. Oke, baik ya. Mbak Firda, apakah dari saran-saran teman-teman di sini bisa Mbak Firda gunakan ya Mbak ya untuk sebagai langkah kecil untuk si pelan tapi tulus ini? Iya, itu pelan-pelan akan saya coba. Baik, siapa di hidup Mbak Firda ini yang mungkin akan mendukung identitas baru Mbak Firda si pelan tapi tulus ini? Teman saya sih Bu, teman dekat. Oke, berarti teman dekatnya Mbak Firda ini akan mendukung versi terbaiknya Mbak Firda ya? Iya Ibu, dia sering bantu saya juga biar saya bisa merasa tetap nyaman berada di lingkungan baru saya gitu. Nah, Mbak Firda bisa nih juga menceritakan langkah kecilnya yang tadi juga disaran-sarankan teman untuk bakalan mendukung Mbak Firda ini gitu ya Mbak ya? Bisa Ibu. Baik, bagus Mbak Firda. Mbak Firda ini juga bisa mulai mencatat momen ketika si pelan tapi tulus ini melawan si penghalang interaksi tersebut ya Mbak ya. Baik, dari ceritanya Mbak Firda yang ceritakan hari ini, apa yang sudah Mbak Firda sadari tentang diri Mbak Firda? Saya sadar bahwa sebenarnya saya ini bisa bersosialisasi, cuma memang ada beberapa penghalang seperti keyakinan dari diri saya sendiri dan juga mungkin dari masa lalu saya juga yang pas waktu kecil saya itu cerita mungkin orang tua kayak cuma bilang ya aja kayak gitu, jadi saya beranggapan kalau kayak aku kayak nggak pantas jadi di sini kayak gitu Ibu. Baik, jadi hari ini Mbak Firda sudah mulai untuk menulis cerita barunya ya Mbak Firda ya. Iya Ibu. Baik, jadi kalau Mbak Firda muncul sebagai si pelan tapi tulus yang sosok berani meskipun langkahnya kecil begitu ya Mbak ya. Iya Ibu, rasanya juga lega banget. Terus juga seperti punya kesempatan lagi untuk membangun pribadi yang lebih baik seperti itu Ibu. Baik, Mbak Firda layak sekali untuk berteman ya Mbak. Mbak Firda akan selalu diterima gitu dalam bersosialisasi meskipun itu dari teman baru. Iya Ibu. Nih teman-teman, apakah ada saran ataupun pertanyaan lagi untuk Mbak Firda ini? Iya Ibu, saya Ya, silakan
dari keseluruhan cerita tadi, benar juga yang Ibu katakan, di mana kita tidak perlu takut untuk berteman dengan siapapun. Itu juga poinnya. Terus yang kedua, Mbak Firda ini tidak perlu merasa takut tidak diterima oleh teman-teman yang lain. Lalu yang ketiga, jangan menutup diri dan jangan berpikiran negatif agar Mbak Firda ini bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Pia. Apakah ada lain ini Mbak Prilly ataupun Mbak Yesi? Sudah sih Bu. Sudah baik, karena sesi konseling ini sudah selesai ya Mbak ya, dan Mbak Firda sudah menemukan identitas barunya Mbak Firda ya. Lalu sekarang saya akan menyimpulkan ya Mbak ya. Tadi dari yang awal tadi itu Mbak Firda merasa kesulitan bersosialisasi di lingkungan baru, seperti tadi Mbak Firda menyebutkan ganti kelas itu juga sebagai sesuatu penghalang untuk Mbak Firda bersosialisasi. Dan tadi Mbak Firda menamai tokoh yang muncul di pikirannya Mbak Firda itu si penghalang interaksi. Lalu ini sudah menemukan identitas baru, si pelan tapi tulus, begitu ya. Lalu tadi juga Mbak Firda sudah menemukan langkah kecil apa yang harus dilakukan si pelan tapi tulus di minggu ini, begitu ya Mbak ya. Sebenarnya tadi seperti berkelompok gitu, mendekatkan diri, mengajak ngobrol, meskipun itu masih langkah yang awal-awal terlebih dahulu gitu. Dan ringkasannya baik, saya mengapresiasi Mbak Firda ya, karena Mbak Firda sudah berani untuk membuktikan bahwa Mbak Firda ini bisa berubah dan menemukan identitas baru dan menulis cerita ulangnya Mbak Firda ini ya Mbak ya. Saya mempunyai surat penghargaan untuk Mbak Firda ini Mbak. Terima kasih Ibu. Oh, bagus sekali Ibu. Baik, jadi di sesi konseling ini karena untuk sesi konseling selanjutnya ini membahas terkait permasalahan selanjutnya ya ini ya. Baik, kita kesepakatin ini bagaimana? Permasalahannya Untuk minggu depan mungkin permasalahan saya boleh Ibu dibahas. Dan Jadi untuk waktunya juga sama saja seperti hari ini. Jadi di minggu depan kita akan bertemu lagi di waktu yang sama, di jam yang sama. Oke, baik. Jadi tempat dan waktunya sama, lalu yang dibahas untuk masalahnya Mbak Fia, begitu ya? Betul sekali. Baik, karena terima kasih ya teman-teman karena sudah hadir di sesi konseling kelompok pada hari ini. Saya mengapresiasi kepada Mbak Tata, Mbak Yesi, Mbak Fia, dan Mbak Firda karena sudah aktif dalam sesi konseling kelompok pada hari ini ya Mbak ya. Iya Bu. Baik, saya tutup. Terima kasih banyak, saya tutup. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu.